Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan saya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan tak kurang suatu apapun, serta senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana yang pernah saya janjikan dalam persembahan video Caritra Sunda yang lalu, maka pada kesempatan persembahan video kali ini, saya akan membahas mengenai Pangeran Sanggara atau Pangeran Kian Santang, dalam perjuangannya mengajak ayahnya yaitu Prabu Siliwangi, untuk memeluk agama Islam. Dalam video ini akan saya ungkap sejarah nyata ini, yang memiliki makna besar untuk suku Baduy. Namun sebelum menyimak tayangan video ini, bagi Anda yang belum mengikuti channel ini, sebaiknya subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, agar channel ini dapat berkembang. Pangeran Kian Santang bernama asli Pangeran Sanggara. Ia merupakan putra ketiga Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyi Subang Larang. Pangeran Sanggara memiliki dua orang kakak, yaitu Pangeran Walang Sungsang dan Nyi Ratu Mas Rara Santang. Kedua kakaknya sejak usia remaja telah meninggalkan istana kerajaan Pajajaran, untuk belajar mendalami ilmu agama Islam. Sehingga, Pangeran Sanggara hanya sendiri tinggal bersama ibunya yaitu Nyi Subang Larang, maka tak ayal lagi Pangeran Sanggara merupakan putra satu-satunya yang sehari-hari mendampingi Nyi Subang Larang. Kemudian Pangeran Sanggara diberikan nama panggilan kesayangan oleh ibunya, yaitu Pangeran Kian Santang. Sejak masih usia anak-anak, Pangeran Kian Santang telah diberikan pendidikan ilmu agama Islam oleh ibunya. Selain itu, ia juga telah belajar ilmu kanuragan dari beberapa orang guru, hingga Pangeran Kian Santang memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Ia sering pergi keluar istana kerajaan Pajajaran, selain untuk menuntut ilmu kanuragan, juga senang bergaul dengan anak-anak seusianya, yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Pangeran Kian Santang menjadi lebih tahu dengan keadaan di Pakuan Pajajaran. Pada saat usianya menginjak remaja, ibundanya yaitu Nyi Subang Larang wafat. Sejak kepergian ibunya, Pangeran Kian Santang tidak kerasan lagi tinggal di lingkungan istana kerajaan Pajajaran, maka secara diam-diam, ia pun pergi meninggalkan istana kerajaan Pajajaran, dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama Islam, juga menuntut ilmu kanuragan. Dalam pengembaraannya, ia pun menetapkan nama kesayangan pemberian ibundanya menjadi nama panggilannya, yaitu Kian Santang. Dalam menuntut ilmu agama Islam maupun ilmu kanuragan, dilakukan oleh Pangeran Kian Santang dengan sangat bersungguh-sungguh. Ia memiliki keimanan Islam yang sangat kuat. Selain itu, Pangeran Kian Santang juga memiliki tekad yang sangat kuat dalam menuntut ilmu kanuragan, sehingga ia pun terbentuk menjadi seorang ksatria yang memiliki ilmu kanuragan tinggi, dan tidak ada yang mampu menandingi kesaktiannya. Dalam pengembaraannya, Pangeran Kian Santang menuntut ilmu hingga ke negeri Jazirah Arab. Dalam waktu yang cukup lama, di sana, ia menuntut ilmu agama Islam dari sejumlah ulama-ulama besar di negeri Arab. Selain menuntut ilmu, ia pun menyempurnakannya dengan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Seperti halnya para ulama-ulama lainnya, setelah selesai menuntut ilmu agama Islam di negeri Arab, maka Pangeran Kian Santang pun terpanggil jiwanya, untuk menyebarkan agama Islam di tanah kelahirannya, yaitu di Tatar Sunda Jawa Barat. Namun ia tidak bergabung dengan Wali Songo, karena Pangeran Kian Santang ingin mewujudkan keinginannya, yaitu mengajak ayahnya Prabu Siliwangi, untuk memeluk agama Islam. Sekembalinya dari ibadah haji dan belajar ilmu agama Islam di negeri Arab, Pangeran Kian Santang tiba di Tatar Sunda. Keadaan Tatar Sunda pada waktu itu sudah sangat berbeda. Perbedaan ini antara lain, telah berdirinya Kerajaan Cirebon, dan pelabuhan Sunda Kelapa telah dikuasai oleh Kerajaan Demak dan Kerajaan Cirebon. Sedangkan pamor Kerajaan Pajajaran sendiri sudah menurun, juga sudah semakin melemah, di bawah kekuasaan Prabu Surawisesa.
Namun kondisi seperti ini tidak membuat Pangeran Kian Santang tertarik untuk membangun kerajaan Pajajaran kembali. Ia lebih memilih untuk menjalankan syiar Islam di Tatar Sunda. Pertama kali yang dituju adalah untuk bertemu dengan ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Sementara kerajaan Pajajaran telah dikuasai oleh Prabu Surawisesa, maka Pangeran Kian Santang pun mencari tahu keberadaan Prabu Siliwangi. Dalam upaya pencariannya, ia mendapatkan kabar bahwa Prabu Siliwangi telah wafat pada tanggal 15 Desember tahun 1521 Masehi, dan dipusarakan di Rancamaya Bogor. Dengan kabar meninggalnya Prabu Siliwangi ini, membuat Pangeran Kian Santang merasa sedih, karena ia telah 20 tahun tidak bertemu dengan ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi. Setelah mendapatkan kabar tersebut, Pangeran Kian Santang pun pergi menuju ke Rancamaya Bogor, di sebuah lokasi makam yang disebutkan sebagai makam Prabu Siliwangi. Ia bertemu dengan sekelompok orang yang sedang berjaga di sana. Para penjaga tersebut merupakan para abdi dan pengikut dari Prabu Siliwangi. Pada pertemuan saat itu, Pangeran Kian Santang bertanya kepada para penjaga tentang penyebab kematian ayahnya, karena Pangeran Kian Santang melihat keadaan di makam tersebut tidaklah sama dengan keadaan makam-makam raja lainnya, di mana pada saat tiba di sana, sudah hampir 1 tahun beredar kabar wafatnya Prabu Siliwangi. Akan tetapi keadaan makamnya tidak nampak seperti makam seorang raja, maka ia pun merasa curiga, dan tidak percaya dengan kebenaran dari kabar yang telah didapatkannya. Hingga Pangeran Kian Santang mendesak para penjaga itu untuk mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya para penjaga itu pun mengatakan bahwa ini bukanlah makam Prabu Siliwangi, mereka hanya diberikan tugas untuk menjaganya saja. Para penjaga ini mengetahui bahwa mereka sedang berhadapan dengan Pangeran Sangara atau Pangeran Kian Santang, sehingga mereka pun tidak bisa menutupi keberadaan dari Prabu Siliwangi. Setelah didesak, para penjaga ini mengatakan bahwa sebenarnya Prabu Siliwangi masih hidup. Ia sekarang menjalani hidup sebagai seorang petapa suci atas wangsit yang telah diterimanya, dan keberadaan Prabu Siliwangi saat itu sedang menjalankan tapa di Gunung Salak Bogor. Setelah diberitahu keberadaan Prabu Siliwangi, maka Pangeran Kian Santang pun langsung berangkat untuk menuju ke Gunung Salak, yang masih terletak di daerah Bogor. Hingga sampailah di sebuah tempat yang berlokasi di Gunung Salak. Di sana ia bertemu kembali dengan sekelompok orang berpakaian serba putih, pakaian yang biasa digunakan oleh para pertapa suci pada masa itu. Pada saat itu Pangeran Kian Santang menghampiri dan bertanya tentang keberadaan Prabu Siliwangi. Kelompok orang tersebut yang tidak lain merupakan pengikut Prabu Siliwangi yang paling setia, sehingga mereka pun tidak memberitahukan keberadaan Prabu Siliwangi, yaitu untuk merahasiakan keberadaan Prabu Siliwangi, walaupun mereka mengetahui sedang berhadapan dengan putra Prabu Siliwangi sendiri. Hal ini disebabkan adanya sumpah dan janji kesetiaan mereka pada Prabu Siliwangi, maka ketegangan antara Pangeran Kian Santang dengan kelompok pertapa suci tersebut pun tidak dapat terelakkan lagi. Pangeran Kian Santang yang memiliki jiwa pantang menyerah, memaksa untuk masuk ke sebuah lokasi yang sedang mereka jaga, maka terjadilah perkelahian dengan kelompok para pertapa, dan mereka berhasil dikalahkan oleh Pangeran Kian Santang. Insiden perkelahian antara Pangeran Kian Santang dengan kelompok pengikut Prabu Siliwangi tersebut berlangsung cukup lama, karena jumlahnya mencapai puluhan orang, namun satu persatu pengikut Prabu Siliwangi ini berhasil dilumpuhkan oleh Pangeran Kian Santang. Setelah mengalami kekalahan, maka para pertapa suci tersebut pun mengizinkan Pangeran Kian Santang untuk masuk ke lokasi yang sedang mereka jaga. Karena Pangeran Kian Santang mengetahui bahwa lokasi pertapaan merupakan tempat suci bagi para penganut agama Hyang, maka ia pun berjalan kaki untuk mencapai lokasi pertapaan ini. Sedangkan kuda tunggangannya ditinggalkan pada tempat perkelahian tadi. Hal ini merupakan wujud sikap Pangeran Kian Santang
dalam menghargai pada kepercayaan agama lain. Sewaktu berlangsung perkelahian antara Pangeran Kian Santang melawan para pertapa ini, dengan memakan waktu yang cukup lama, ternyata kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh Prabu Siliwangi untuk meninggalkan tempat pertapaan tersebut. Hal ini dilakukannya untuk menghindari bertemu dan berhadapan dengan Pangeran Kian Santang. Setelah menempuh perjalanan dengan berjalan kaki, maka Pangeran Kian Santang tiba di lokasi pertapaan. Betapa terkejutnya Pangeran Kian Santang setelah melihat sebuah lokasi pertapaan yang cukup luas, berada di balik lebatnya pepohonan di dalam hutan rimba. Lokasi ini berukuran kurang lebih 1/4 hektar, dibatasi 13 petak sebagai pagar pembatas, dengan bentuk yang berbeda-beda. Pada petak pertama terdapat nisan berbentuk lingga, yang sekitarnya ditumbuhi pohon hanjuang, sementara pada bagian utamanya, terhimpun patung sebanyak 800 buah, sehingga tempat ini diberi nama Arca Domas, yang artinya arca adalah patung, dan domas adalah 800. Di dalam area lokasi Arca Domas ini, Pangeran Kian Santang pun mencari keberadaan Prabu Siliwangi pada setiap sudut lokasi, maka ia pun tidak berhasil bertemu dengan Prabu Siliwangi. Dalam kebingungannya, Pangeran Kian Santang kembali bertanya kepada para pertapa ini, kemana perginya Prabu Siliwangi. Ketua dari para pertapa yang merupakan pengikut setia Prabu Siliwangi ini mengatakan, sebagaimana yang telah diucapkannya sebelum bertempur melawan Pangeran Kian Santang, ia akan memberitahukan tempat tujuan perginya Prabu Siliwangi. Apabila mereka berhasil dikalahkan oleh Pangeran Kian Santang, maka ketua pertapa ini pun memberitahukan kepada Pangeran Kian Santang, yang mengutarakan alasan sangat rindu, setelah 20 tahun tidak bertemu dengan ayahnya yaitu Prabu Siliwangi. Pemimpin para pertapa ini memberitahukan bahwa, tujuan perginya Prabu Siliwangi untuk meneruskan pertapaannya adalah, di pesisir Laut Selatan, sekarang letaknya adalah di daerah Sukabumi Selatan, dan selanjutnya akan pergi menuju ke daerah Parahyangan dekat pesisir Laut Selatan. Setelah mendapatkan penjelasan dari ketua pertapa ini, Pangeran Kian Santang pun mengucapkan rasa terima kasihnya, dan meminta maaf atas perkelahian yang terjadi di antara mereka. Dengan berbekal penjelasan dan petunjuk yang sangat minim ini, Pangeran Kian Santang pun berpamitan untuk melanjutkan pengembaraannya mencari Prabu Siliwangi, yang dijadikan tempat tujuan pertamanya adalah daerah Sukabumi Selatan. Sepeninggalnya Prabu Siliwangi dan Pangeran Kian Santang dari Arca Domas, maka para pertapa ini pun melanjutkan pertapaan mereka kembali. Setelah selesai bertapa, kemudian mereka membuat lokasi pemukiman baru, yang terletak di tengah hutan, lembah kaki Gunung Kendeng atau Gunung Mandala Singkah. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertemuan dengan orang-orang Islam, sebagaimana pengalaman mereka bertemu dengan Pangeran Kian Santang di Arca Domas, yang dijadikan sebagai tempat suci oleh mereka. Kemudian kelompok para pertapa ini, menamakan dirinya sebagai orang Rawayan, namun orang luar memberikan sebutan yaitu Badui, yang sekarang dikenal dengan sebutan suku Badui. Orang Rawayan atau suku Badui ini, mendiami daerah yang sekarang dikenal dengan nama Banten Selatan. Secara administratif, desa-desa mereka masuk ke wilayah Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Pintu gerbang untuk memasuki pemukiman mereka adalah melalui Desa Kanekes Kecamatan Lewidamar Kabupaten Lebak Banten. Saat ini telah berdiri sekitar 30 kampung yang berdiri di wilayah orang Rawayan atau Badui. Mereka dipimpin oleh 3 orang puun. Yang dimaksud dengan puun adalah jabatan tertinggi pimpinan orang Rawayan, yang bermukim di 3 kampung utama yaitu di Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Orang luar menyebut ketiga kampung ini adalah Badui Jero, atau dalam bahasa Indonesia adalah Badui Dalam. Kampung lainnya antara lain, Karung Kosalap, Bojong, Bongbang, Sangkawangi, Babakan, dan Lengis. Orang luar menyebutnya adalah Badui luar, namun,
Selain tinggal di Banten Selatan, ada juga beberapa orang Rawayan yang bertempat tinggal di luar Banten Selatan, atau di luar Banten lainnya, bahkan di luar Banten sendiri, namun dalam kehidupan sehari-harinya, masih dapat dikenali ciri-cirinya, yaitu memiliki sikap yang religius, kuat ikatan persaudaraan atau kekeluargaannya, berkepribadian ulet, tegar, tabah, dan percaya diri, menjunjung tinggi harga diri, tidak mau dihina, suka menyepi dan menjalani tapa raga dan tapa rasa, tidak mau dianggap lemah tanpa alasan yang jelas, tidak suka minta bantuan, bila dirasa masih mampu melakukannya sendiri. Orang Rawayan hingga sampai sekarang, dalam kehidupannya masih identik dengan hal-hal yang bersifat gaib. Hal ini merupakan warisan leluhurnya, yang tidak lain merupakan para tokoh-tokoh agama dan menjadi pertapa suci, serta sebagai pengikut paling setia Prabu Siliwangi. Sekarang kita kembali kepada Pangeran Kian Santang, yang sedang mengembara untuk mencari keberadaan Prabu Siliwangi, hingga akhirnya, ia tiba di daerah Sukabumi Selatan, sesuai petunjuk yang didapat dari para petapa yang ditemuinya di Arca Domas, Gunung Salak Bogor. Di sini Pangeran Kian Santang memerlukan waktu beberapa hari, untuk menemukan keberadaan Prabu Siliwangi. Setiap tempat di pesisir Laut Selatan Sukabumi, telah ia datangi, akan tetapi tidak berhasil menemukan keberadaan Prabu Siliwangi. Akhirnya Pangeran Kian Santang memutuskan untuk pergi menuju ke Parahyangan, dengan menyusuri jalan sekitar pesisir Laut Selatan, maka, tibalah ia di sebuah kawasan yaitu Hutan Sancang di Garut Selatan. Kemudian Pangeran Kian Santang melakukan pencarian di dalam hutan sancang tersebut, usahanya tidak sia-sia, ia bertemu dengan seorang petapa suci yang bernama Raja Dilewa. Ia merupakan seorang Raja Resi yang menjadi pertapa di hutan sancang. Setelah memperkenalkan dirinya, Pangeran Kian Santang disambut dengan sangat baik oleh Raja Dilewa. Kemudian ia memberitahukan dan mengizinkan Pangeran Kian Santang untuk menemui ayahnya yaitu Prabu Siliwangi. Atas izin dari Raja Dilewa, maka Pangeran Kian Santang pun berhasil bertemu dan berhadap-hadapan dengan Prabu Siliwangi. Pada saat itu Prabu Siliwangi menanyakan maksud Pangeran Kian Santang untuk mencari dirinya. Pangeran Kian Santang mengatakan bahwa ia, setelah selesai menuntut ilmu agama Islam di negeri Arab, mempunyai kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Sebelum menyebarkan agama Islam kepada orang lain, Pangeran Kian Santang ingin menyebarkan agama Islam kepada keluarganya lebih dulu, yaitu kepada Prabu Siliwangi. Pada saat itu ajakan Pangeran Kian Santang ditolak secara halus oleh Prabu Siliwangi, dengan mengatakan, untuk berubah agama itu tidaklah mudah, tetapi membutuhkan keyakinan yang kuat dan keikhlasan. Kemudian Prabu Siliwangi mengambil ranting dahan pohon kaboa, lalu mematahkannya menjadi dua bagian, selanjutnya satu potongan kayu kaboa, diberikan kepada Pangeran Kian Santang, sedangkan satu potongan kayu lagi, tetap dipegangnya, sambil mengatakan, "Peganglah kayu ini anakku, engkau berada di sana, dan aku berada di ujung sini." Setelah itu Prabu Siliwangi pun pergi meninggalkan Pangeran Kian Santang, untuk menjalankan tapa suci di hutan sancang. Setelah mendapatkan jawaban penolakan dari Prabu Siliwangi, maka Pangeran Kian Santang pun melanjutkan perjalanannya kembali, yaitu menuju ke arah timur dari hutan sancang. Maka, tibalah ia di Cilauteren daerah Garut Selatan. Di sini ia membuat sebuah monumen atau prasasti, yang berisi pesan untuk para generasi berikutnya kelak. Namun keberadaan prasasti ini, hingga sekarang belum ditemukan keberadaannya secara pasti. Setelah itu Pangeran Kian Santang pun pergi menuju ke Sukabumi Selatan. Ia memulai tinggal di sana dan bertemu jodohnya, dengan menikahi Nyi Lenggang Kencana. Dalam kesehariannya, ia sangat aktif dalam menyebarkan agama Islam kepada para penduduk di sekitar tempat tinggalnya. Pada tahun 1579 Masehi,
Pangeran Kian Santang turut membantu kerajaan Banten melakukan penyerangan, hingga menyebabkan kerajaan Pajajaran runtuh. Setelah itu, ia kembali menyebarkan agama Islam ke seluruh Tatar Sunda, khususnya di daerah yang berada di sekitar pesisir pantai Laut Selatan, hingga akhirnya, sampailah ia di daerah Garut. Pangeran Kian Santang menghabiskan masa tuanya sambil melakukan syiar Islam di daerah Garut dan sekitarnya, hingga ia pun wafat, kemudian dipusarakan di Gunung Nagara daerah Garut. Di tempat inilah, ditemukan bukti-bukti peninggalan Pangeran Kian Santang, antara lain di Gadok, Ciburuy, Hutan Sancang, Cilauteren, dan di Gunung Sagara Depok Garut. Demikianlah sejarah nyata tentang perjuangan Pangeran Kian Santang, dalam menyebarkan agama Islam dan awal mula terbentuknya suku Baduy. Semoga tayangan video ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.